Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Santri, kembali lagi nih sama aku Sony Fajar Arif di Tebu Ireng Online Media Informasi Pesantren. Mencari ilmu adalah suatu keharusan, sifatnya merata bagi semua muslim, laki-laki maupun perempuan. Demikianlah Nabi menjelaskan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu menjadi keharusan bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sehingga kesimpulan bahwa hanya lelaki yang wajib mencari ilmu jelas salahnya. Hadis di atas menyebutkan kata muslim yang mencakup laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin muncul satu pertanyaan nih. Kenapa kita diharuskan mencari ilmu? Keharusan tersebut berawal dari konsekuensi kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi tanggung jawab kepada kita untuk mengaplikasikan nilai-nilai ajaran agama dengan sepenuh hati atas dasar keimanan. Tentunya nilai-nilai ajaran tersebut ada aturannya. Sederhananya, ketika aplikasi terhadap nilai-nilai ajaran yang kita lakukan sesuai dengan aturan, maka jelas diterima. Sebaliknya, jika tidak sesuai, ya nggak diterima. Disinilah kemudian eksistensi ilmu itu menjadi tampak. Dengan ilmu, kita tahu apakah ibadah yang selama ini kita lakukan sesuai atau tidak dengan aturan tersebut. Dalam hal ini, kita juga tahu nilai-nilai ajaran agama itu sangatlah banyak. Misalnya, sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Termasuk hukum-hukum seputar darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Itu termasuk nilai ajaran agama yang harus diketahui oleh muslim, terlebih seorang perempuan. Wa minal ilmi al-wajibi alal mar'ati an tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidi wa nifasi wal istihadoti. Termasuk ilmu yang harus diketahui perempuan adalah sekian hukum yang berkaitan dengan darah haid, nifas, dan istihadah. Demikianlah Abdurrahman As-Sakaf menjelaskan. Abdurrahman As-Sakaf adalah pengarang kitab Al-Ibanah wal Ifadah. Kitab ini berisi seputar hukum yang berkaitan dengan darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Di dalam muqaddimah kitabnya, beliau menegaskan bahwa perempuan diharuskan untuk memahami hukum seputar darah yang keluar. Dalam hal ini, darah yang keluar adalah darah haid, nifas, dan istihadah. Hanya 3, gak ada yang lain. Dari sini, ketika perempuan yang paham seputar hukum 3 darah di atas, maka gak ada lagi pembahasan. Dalam arti, tidak akan ada problematika yang muncul. Karena apa? Karena sudah paham, tinggal mengaplikasikannya. Namun, bagaimana ketika ia benar-benar tidak mampu memahami hukum tersebut? Apa yang harus dilakukan? Adakah peran suami di dalamnya? Abdurrahman As-Sakaf melanjutkan penjelasannya. Ingkana zaujuha aliman lazimahu ta'limuha. Jika suami paham seputar hukum darah, maka ia wajib mengajari istrinya. Wa illa falahal khuruju li su'alil ulama'i bal yajibu 'alaihal khuruju bisu'alil ulama'i. Ketika suami gak paham, maka boleh, bahkan wajib bagi seorang istri untuk keluar rumah mencari informasi dari para ulama. Jadi, sementara kita bisa menarik kesimpulan ya, jika suami paham perihal hukum darah, maka bagi istri yang tidak tahu perihal hukum tersebut bisa langsung konsultasi kepada suami. Bahkan bagi suami, hukumnya wajib mengajari istri secara langsung. Melihat pentingnya pengetahuan tersebut bagi seorang istri,
demi keberlangsungan praktek agama yang ia lakukan. Namun, kondisi menjadi berbeda ketika suami juga tidak tahu perihal hukum darah. Maka, bagi istri boleh nih, bahkan wajib untuk konsultasi kepada orang yang memang tahu perihal hukum tersebut. Bisa ke kiai, ustadz, atau orang lain yang memang mumpuni dalam masalah darah. Sebentar, dari sini mungkin ada problematika yang lain. Bagaimana ketika suami tidak memperbolehkan istri untuk pergi keluar rumah? Mungkin bisa saja suaminya cemburu berat. Lalu solusi efektif macam apa supaya istri tetap bisa memahami masalah darah, namun tidak ada pertikaian di dalam keluarga? Dalam hal ini, Abdurrahman As-Sakaf memberikan jawabannya. Wa yahrumu ala zauji ayyamna'aha ila ayyas'ala huwa wa yakhbiruha. Haram bagi suami melarang istrinya keluar untuk konsultasi, kecuali memang suami berkenan untuk konsultasi, lalu menginformasikan hasil konsultasi kepada istrinya. Jadi lumayan ribet ya problem ini. Ketika kondisi istri nggak tahu, suami juga nggak tahu. Jelas istri wajib untuk keluar guna konsultasi, sehingga suami dilarang mencegahnya. Tapi semisalkan suami khawatir nih, konsultasi yang dilakukan istri akan menimbulkan fitnah. Semisal ianya good looking, maka solusi efektif adalah suami yang konsultasi. Bisa jadi suami cemburu brutal nih ketika istri konsultasi kepada kiai tersebut, sehingga istri cukup menunggu di rumah, menunggu kedatangan suami tercinta. Demikianlah penjelasan sederhana perihal kaitan perempuan, darah, dan peran penting seorang suami. Kalau kita mau jujur, memang masalah darah lumayan ribet. Terlebih ketika kondisi perempuan memang tidak tahu menahu perihal hal tersebut. Untuk itu, beruntung sekali suami ketika memiliki istri yang sudah paham betul seputar hukum darah. Jadi nggak harus ribet untuk mengurusi urusan pribadi istri, di samping harus memberinya nafkah. Tapi juga jangan bersedih hati bagi suami yang memiliki istri yang nggak tahu perihal hukum darah. Mungkin bisa menjadi ladang pahala baginya. Nah, gimana soal darah? Menarik bukan? Bagi kalian yang ingin melihat artikel-artikel agama yang lain, boleh banget nih kunjungi website tebuireng.online. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.